warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adikku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, dalam kesempatan kali ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi pendidikan agama Islam kelas 2 tentang perilaku terpuji, yaitu rendah hati dan hidup sederhana. Nah, adik-adikku semua, apa sih itu rendah hati? Apa sih itu hidup sederhana? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama, apa itu rendah hati? Rendah hati secara bahasa yaitu tawadu, atau tidak merendahkan orang lain dan tidak merasa unggul dari orang lain. Artinya, tidak merendahkan orang lain dan tidak meninggikan diri kita sendiri. Adapun kebalikan dari sikap rendah hati yaitu sikap sombong. Apa itu sombong? Nah, sombong artinya merasa dirinya paling baik atau lebih baik dari orang lain. Nah, adik-adikku semua, kalian lebih suka berteman dengan orang yang rendah hati atau dengan orang yang sombong? Pasti inginnya berteman dengan orang yang rendah hati, kan? Oleh sebab itu kalian juga harus bersikap rendah hati ya adik-adik. Kalian harus bersikap rendah hati. Jangan karena kalian kaya, kalian tidak ingin berteman dengan orang yang miskin. Jangan karena kalian orang yang pandai, kalian tidak ingin berteman dengan orang yang bodoh. Jadi yang kaya tetap berteman dengan yang miskin, yang pandai tetap berteman dengan yang bodoh. Syukur-syukur kalian yang pandai bisa mengajari teman-teman kalian yang masih kurang pintar. Seperti itu ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi SAW, tawaddu'u hatta la yabhi ahadun ala ahadin. Artinya, bertakwalah kamu supaya tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain. Jadi kalian harus bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu kita taat kepada Allah dan kita taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Seperti itu, supaya tidak ada yang teraniaya. Coba kalau kalian dianiaya, pasti nggak mau kan? Nah, sikap rendah hati ini kita contoh dari panutan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ini memiliki sikap rendah hati atau tawadu, telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah merendahkan orang lain, dan beliau juga tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Seperti itu ya teman, kalian jangan menyombongkan, karena aku kaya, karena aku pandai, aku gak mau teman sama kamu. Boleh ya. Rasulullah juga mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Kalau ada nenek-nenek atau kakek-kakek, itu kalian harus hormat. Gak boleh malahan tidak sopan pada mereka, apalagi sama orang tua kita ya. Kita nggak boleh membentak, nggak boleh berbicara yang kasar, berbicara dengan nada yang tinggi. Itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh ya adik-adik. Nah, selanjutnya ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama yaitu menghargai orang lain. Kalian harus bisa menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu menghargai pendapatnya, menghargai bagaimana sifatnya, seperti itu ya. Lalu menghormati orang lain, sederhana, tidak sombong, tidak merasa lebih unggul, selalu ramah. Ramah itu dibuktikan dengan kita selalu tersenyum kepada orang lain. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana yaitu sikap hidup yang tidak berlebih-lebihan. Nah, sikap yang berlebih-lebihan itu tidak baik ya adik-adik, karena itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Berlebihan itu misalkan kalian makan tapi makannya kebanyakan, itu malah membuat perut pasti begah, terus gak sehat.
Jadi kalian harus makan secukupnya. Terus memiliki baju. Kalau kalian punya baju yang banyak, itu kan malah lemarinya nggak muat kan, malah nggak baik, malah berceceran baju-bajunya seperti itu. Rasulullah SAW ini mencontohkan agar kita bisa hidup dengan sederhana, baik sederhana dalam perbuatan, pakaian maupun makanan. Kita itu harus sederhana dalam perbuatan, pakaian maupun makanan. Jadi dalam berbuat itu kita nggak berlebih-lebihan, dalam kita memakai pakaian juga nggak perlu berlebih-lebihan, dan kita makan juga nggak perlu berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu teman setan. Seperti itu. Nah, kita juga nggak boleh mengeluh. Kalau ada masalah, kita tidak boleh mengeluh. Kalau ada masalah, kita dianjurkan untuk tidak mengeluh. Dan kita juga nggak boleh menyombongkan diri sendiri, seperti kata kakak yang tadi ya. Nah, kebalikan dari hidup sederhana adalah hidup boros. Boros itu apa? Boros itu menggunakan harta benda untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, kita adalah siswa, tapi kita malah belinya mainan, bukan beli buku atau alat tulis. Itu artinya kita menggunakan harta untuk benda-benda yang tidak bermanfaat. Seperti itu ya. Atau menggunakan harta benda secara berlebihan. Dan boros itu termasuk saudaranya setan. Apa adik-adik mau jadi saudaranya setan? Kasih nggak mau. Nah, Allah SWT memerintahkan manusia agar hidup sederhana dalam berbagai hal. Sederhana dalam penampilan, pakaian, makanan, tempat tinggal, ucapan, perbuatan. Nah, contoh dari sederhana dalam pakaian ini, kita itu nggak perlu pakai pakaian yang mahal ataupun bagus. Yang penting terlihat rapi, bersih, enak dilihat, itu udah cukup. Itu nggak perlu kita harus pakai barang yang mewah, barang yang bagus. Itu malah menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang sombong. Adik-adik nggak mau kan dibilang orang yang sombong? Pastinya tidak. Dan ada juga sabda dari Rasulullah SAW yang artinya, berbahagialah bagi orang yang mendapat hidayah untuk berbuat taat kepada ajaran Islam dan penghidupan sederhana dan menerima atau merasa cukup dengan apa yang ada. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, orang yang sederhana ini tidak menyombongkan dirinya sendiri karena dia sederhana, ucapannya sederhana, tingkah lakunya sederhana, dan tidak malah itu enak dilihat daripada orang yang punya segalanya tapi menyombongkan segalanya. Ya, tidak baik. Nah, selanjutnya ciri-ciri orang yang hidup sederhana, yaitu rajin. Yang pertama, rajin menabung. Adik-adik harus rajin menabung ya, karena rajin itu pangkal apa? Pangkal pandai kan. Yang kedua, hemat. Hemat itu ya kita sebisa mungkin mengatur keuangan kita untuk membeli sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Seperti adik-adik ini kan masih sekolah, jadi adik-adik harus mengutamakan kepentingan untuk sekolah kalian, misal untuk membeli buku, alat tulis dan sebagainya, tidak untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat seperti mainan. Itu kan gak bermanfaat banget kan. Nah, yang ketiga yaitu membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, gemar bersedekah. Nah, sedekah itu penting. Sedekah itu bukan membuat uang kita berkurang, justru akan menambah di lain waktu. Mungkin kita memberikan sedekah ini bisa kembali pada kita dengan jumlah yang berlipat-lipat. Misal kita memberi orang 10.000, suatu saat kita bisa mendapatkan 100.000. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat